sebuah sunatullah, perhelatan antara hak dan batil itu akan terus ada. Iya. Dan para penolong-penolongnya juga terus ada. Maka pastikan Anda itu berada di pihak al-haq ataupun al-batil. Iya. Sebab selama hidup dan kehidupan ini masih ada, maka selama itu pula pergulatan antara hak dan batil ini terus ada. Dan itu sunatullah yang pertama. Sunatullah yang kedua, ketika kezoliman ini sudah sampai kepada puncaknya, maka ketahuilah ada orang-orang yang juga berani untuk keluar dari kezoliman itu. Karena fitrah manusia ini adalah mencari kebenaran. Hamzah ini paman Rasulullah SAW yang termasuk yang masuk Islam ya. Jadi ada 4 paman Nabi, 4 paman Nabi yang mendapati Islam ataupun ya. Rasulullah Jadi berdakwah. 2-nya masuk Islam dan 2-nya tidak. Ya. Jadi yang pertama, ya kalau yang 2 itu, yang pertama Hamzah dan yang kedua Abbas. Ini yang masuk Islam. Kemudian yang kedua yang mendapati Islam tapi tetap teguh di dalam ya kekufurannya adalah Abu Talib. Abu Talib dengan Abu Lahab. Abu Lahab. Nah, Hamzah bin Abdul Muttalib ini paman Rasulullah SAW yang tidak terlalu peduli dengan kondisi dan berita-berita seputar Mekah. Sebab dia punya sisi kehidupan yang keras. Yeah. Dia bertarung dengan singa, dia pemburu. Yeah. Jadi dia pergi ke padang pasir, dia berkelahi dengan binatang-binatang buas. Dan ini sisi kehidupannya. Dan ini juga mentalitasnya terbentuk menjadi orang yang kuat. Dan ini Allah persiapkan orang-orang yang akan menjadi backingan dakwah. Masya Allah. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib, begitu dia mendengarkan bahwa anak dari saudaranya ini, kemenakannya ini dicaci oleh Abu Jahal, maka sisi kekeluargaannya muncul. Maka dia tidak terima. Sebagaimana tadi kisah yang disampaikan, karena atasubbuhu ana ala dinihi, apakah engkau mau mencela Muhammad ini sedang aku berada di agamanya, berpihak di agamanya. Masya Allah. Itu dikatakan oleh Hamzah setelah 6 tahun berlalu. Jadi setelah Nabi diutus, yani qabla al-bi'tsah, sebelum begitu diutus 6 tahun Hamzah tidak masuk Islam. Yeah. Tapi ternyata yang menjadi penyebab Hamzah masuk Islam ketika ketidakmampuannya mendengarkan cerita bahwa Abu Jahal mencela Muhammad yang selama ini dia tahu track recordnya adalah orang baik. Dan subhanallah, masalah hidayah itu di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Allah yang akan berikan. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Allah kehendaki Hamzah masuk Islam. Di tengah dakwah ini sedang diintimidasi, diteror, orang-orang yang masuk Islam itu dimarginalkan, disiksa. Nah, muncul pembela kebenaran. Makna dari keberislaman kita ini adalah berpihak kepada Islam. Tadi kisah Hamzah tadi yang saya awali dengan kehidupan Hamzah yang tidak peduli dengan kondisi Mekah. Dia lebih dekat dengan kehidupan keras. Dia ada di padang pasir. Yeah. Tandusnya padang pasir tidak membuat dia jenuh untuk berburu. Tapi begitu dia masuk Islam, apa yang terjadi? Yeah. Begitu dia masuk Islam, dia tahu bahwa masuknya dia ke dalam Islam itu menuntut untuk berkorban terhadap Islam itu sendiri. Jadi sampai-sampai dia berhadapan dengan Abu Jahal yang tokoh sentral saat itu, dan dia mengatakan atasubbuhu ana ala dinihi. Jadi dia proklamirkan bahwa dia akan ada permusuhan. Permusuhan. Engkau mencelanya sedang aku berada dalam agamanya. Dan setelah dia masuk Islam, apa yang dia katakan kepada Nabi? Wahai Muhammad, adhir dinaka. Tampakkan keislamanmu ini. Dan ini cikal bakal Islam jaya ketika masuknya Hamzah dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala di pertemuan-pertemuan akan datang kita akan bahas. Sebab setelah 3 hari masuk Islamnya Hamzah disusul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini menjadi kemenangan besar. Kadang
untuk menyiksa orang-orang yang hasad, orang-orang yang berpenyakit hati adalah dengan menjadi baik. Kesalahan terbesar yang kita lakukan di mata orang hasad adalah kita belum melakukan kesalahan atau melakukan kebaikan. Begitu juga yang dilakukan oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia tahu dia belum cukup dia memukul Abu Jahal, tapi disusul dengan pemberitahuan bahwa aku ini masuk di agama yang engkau benci. Dan tidak cukup hanya sekedar peluk kamil, dia membela juga itu agama. Juga. Dan bahkan pembelaannya secara terang-terangan. Ada biasa Ustadz, ada orang yang punya mentalitas preman. Bagaimana itu? Jadi dia punya mentalitas preman sebelum dia mendapatkan hidayah. Tapi setelah mendapatkan hidayah, membela kebenaran saja dia sudah penakut. Padahal dulu menentang kebenaran berani. Dulu menentang kebenaran begitu beraninya. Tapi kenapa setelah Anda mendapatkan hidayah, mempertahankan kebenaran, Anda sudah jadi pengecut? Bukan seperti itu Hamzah. Iya. Khalid bin Walid mengatakan, kalau pedang ini yang dulu biasa membabat kaum muslimin, tertuju juga untuk memerangi Rasulullah SAW, maka pedang ini yang akan juga membela kaum muslimin dan membela Rasulullah SAW. Mungkin seharusnya seperti itu. Iya. Sama lawan sama kerasnya seperti itu. Iya. Jadi Hamzah ini kan sebelum dia masuk Islam, dia mendapatkan gelar Asyad Quraisy. Iya. Jadi singa Quraisy, Asadus Sahara. Iya. Dia singa padang pasir. Tapi kemudian setelah dia masuk Islam dan mendapatkan gelar Sayyidus Syuhada. Dan memang kejahatan yang kita lakukan untuk menolak kebenaran ini itu tidak akan ada, itu hanya di dunia saja. Tapi ketika kita memberikan kontribusi terhadap kebenaran ini, kita akan dikenang baik di dunia ataupun di akhirat. Allah. Hamzah seandainya dia hanya berkutat dengan buruannya, dia menutup dirinya dengan Islam, maka kemungkinan besar dia tidak akan pernah diceritakan oleh sejarah. Kalaupun didapati dalam lembaran-lembaran sejarah, itu hanya ditemukan dalam celaan-celaan saja, dalam barisan orang-orang yang menolak kebenaran. Tapi ternyata Hamzah bin Abdul Muttalib digunakan untuk Islam, maka terabadikan keberanian dan keahliannya.